Kalau misalnya produktivitas itu meningkat, tetapi pasarnya tidak ada demand yang ada, maka sama halnya produktivitas tidak akan mampu mensejahterakan petani sawit. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada siang ini, Pak. Pemirsa, pada hari ini insya Allah kita akan berdiskusi dengan ketiga narasumber kita untuk mempertanyakan PSR berkah atau mudarat. Pemirsa, sudah ada program dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dengan mereplanting tanaman yang sudah tua atau tidak produktif lagi. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan sebesar 30 juta rupiah per hektar kepada petani langsung. Program ini seharusnya memberikan manfaat yang luar biasa bagi para petani. Namun ada beberapa pihak yang khawatir pengelolaan dana dari petani menimbulkan masalah baru. Apakah benar demikian? Untuk membedah hal tersebut, saat ini telah hadir bersama kami ketiga narasumber. Dan untuk membahas tema ini, langsung saya ingin bertanya kepada Bapak Bambang Gianto. Selamat siang, Bapak Bambang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Bambang. Bapak sebagai salah satu peserta dari PSR yang juga Sekjen Aspekpir, begitu ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Koperasi yang Bapak pimpin, yakni KUD Mukti Jaya, merupakan yang paling awal nih, Pak, untuk menikmati program ini, Pak. Tentunya Bapak mengikuti perkembangannya dari tahun 2017. Lalu bagaimana menurut Bapak terkait perjalanannya nih, Pak? Apakah cukup mengembirakan atau tidak, Pak? Baik. Assalamualaikum dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait peremajaan sawit rakyat, memang benar kami salah satu koperasi yang menerima dana bantuan untuk peremajaan sawit rakyat pada tahun 2017, bahkan dilaunching oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu di 13 Oktober tahun 2017. Pada saat itu kami mengusulkan untuk sekitar 1.100 KK pekebun lebih, dan kami adalah yang pertama di Indonesia bersama 4 koperasi. Total keseluruhan 4 koperasi ini kurang lebih 4.446 hektar. Dan saat ini kalau kita melihat perkembangan fisik di lapangan, telah ada sebagian yang mulai berproduksi dari aspek budidaya demikian. Kemudian dari aspek ekonomi kita melibatkan para petani untuk menjadi pekerja di lahannya sendiri. Walaupun juga tidak memungkinkan seluruh petani terlibat karena sebagian petani memiliki kegiatan lain atau ya yang tersedia memang lapangan pekerjaannya tidak bisa mencakup seluruh petani. Kalau masalah ini sebenarnya tergantung sistem pengelolaan. Namun yang menarik adalah dari sisi aspek investasi untuk peremajaan itu sendiri. Saya pernah mencoba menghitung kalau investasinya full menggunakan dana pinjaman untuk replanting, pertanyaan pertama adalah seberapa lama petani akan mengangsur kredit tersebut. Kemudian seberapa banyak bunga dari biaya peremajaan itu yang juga harus ditanggung oleh para pekebun, para petani. Oleh karena itu dengan bantuan ini tentunya dari sisi aspek ini juga sangat membantu karena meringankan biaya replanting. Kemudian yang ketiga, bagi para petani yang memang lahannya sudah waktunya untuk direplanting, diremajakan, mereka ada pilihan untuk menyegerakan peremajaan itu dilakukan. Karena sebagaimana kita sama-sama tahu, banyak sekali lahan sawit rakyat ini yang sampai saat ini, jangankan untuk replanting, untuk perbaikan pengelolaan di lahan mereka saja itu sudah sangat luar biasa susah. Sebagaimana kita ketahui produktivitas lahan kebun rakyat ini sangat rendah. Walaupun demikian, pada saat replanting kami sebelumnya pada periode 1 siklus yang lalu, kami bisa memproduksikan per hektar rata-rata di angka 25 ton.
Dan ini cukup baik. Dan pada saat replanting kita lakukan, usia tanaman kita sekitar 27 tahun. Pada saat itu produktivitas juga masih bisa dicapai di angka sekitar 16 sampai 17 ton per hektar per tahun. Jadi kalau dari sisi perjalanan kami, tentunya PSR ini berkah bagi petani. Tapi juga saya tidak mengeneralisir bahwa ini juga bisa saja menjadi masalah baru bagi petani yang tidak siap, tidak mencukupi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan, dan juga tidak mengetahui tata kelola lahan pun yang baik. Oke, baik Pak. Dari 3 perjalanan tadi yang sudah Bapak ceritakan, dikatakan bahwa ada satu siklus 25 ton per hektar. Dari tahun 2017 hingga saat ini, ada berapa Pak yang sudah diproduksi dari program PSR ini, Pak? Kalau dari lokasi lahan kami yang saat ini sudah mulai kita produksikan sudah sekitar 83 hektar dan akan terus bertambah karena ini sesuai dengan periode tanamnya. Jadi kita tanam per bulan itu kita produksi secara besar. Jadi dari kurang lebih 2.400 sekian hektar yang di lokasi kami itu sudah 80 hektar berproduksi dan bulan berikutnya nanti akan bertambah di Juli itu sudah akan sekitar 400-an hektar dan terus bertambah dan akan berproduksi 100% menurut perkiraan kami itu di pertengahan tahun depan itu sudah 100% berproduksi. Sudah 100% begitu ya Pak? Di tahun 2023? Tahun 2021. 2021 ya? 2021. Masalahnya nih Pak, data yang kami terima dari 100.000 hektar lahan yang seharusnya diremajakan dengan dana PSR, baru sekitar 20% Pak yang sudah direplanting. Apakah hal ini menunjukkan bahwa petani kurang memiliki kemampuan dalam mengelola dana PSR ini Pak? Kalau kita bicara kecepatan diukur dari lahan yang sudah ditanam, itu ada beberapa aspek sebenarnya yang juga harus dicermati, bahwa menyiapkan bibit itu juga tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan. Itu satu hal yang juga perlu kita pastikan secara teknis. Karena kalau tidak ada persiapan, bibit ini minimal dipersiapkan itu dalam waktu 1-2 tahun idealnya. Nah, kalau pencairannya sekarang, kemudian tahun ini juga lahan harus tertanam sebanyak nilai bantuan atau seluas nilai bantuan itu, maka itu tentu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau kita bicara grafiknya secara berjenjang, tentunya pada tahun ini cair misalnya 100.000 hektar, idealnya kita menilainya 2 tahun yang akan datang, bahwa 100.000 hektar harus sudah tertanam pada 2 tahun yang akan datang. Kalau penilaiannya demikian, maka itu cukup ideal. Demikian. Seperti yang sudah diketahui Pak, bahwa program ini sudah ada dari tahun 2017 dan sudah bisa dihitung misalnya 2 tahun yang akan datang gitu Pak. Apakah sudah cukup efektif untuk mencapai angka yang diinginkan Pak? Kalau dari yang sudah tercapai, itu sebenarnya standar penilaiannya itu yang harus kita pastikan. Apakah keberhasilan PSR hanya dinilai dari luasan yang bisa ditanam? Kalau itu standar penilaiannya, maka butuh waktu sampai dengan 2 tahun untuk menghitung ideal atau tidak jaraknya. Jadi misalnya tahun ini dicairkan, maka 2 tahun yang akan datang baru dihitung benarkah misalnya 100.000 hektar yang dicairkan, 2 tahun yang akan datang sudah tertanam semua 100.000 hektar itu. Maka kalau penilaiannya demikian, ini menjadi cukup ideal. Itu dianggap ideal menurut saya. Oke. Berarti harus dilihat dari standar penilaiannya ya Pak. Kemudian ada isu yang berkembang nih Pak. Jika program ini berjalan dengan kontrol yang lemah dari pemerintah, sehingga banyak petani yang menghadapi resiko penggunaan benih ilegal misalnya, atau pupuk yang kurang bermutu, dan juga ada praktek-praktek percaloan juga mulai marak. Bagaimana menurut Bapak terkait hal tersebut Pak? Terkait hal ini memang setiap program idealnya diimbangi dengan pengawasan yang efektif terhadap program ini, apalagi ini melibatkan cukup banyak lembaga tani. Namun semestinya demikian. Jadi kalau program ini tidak diimbangi dengan pengawasan, tentunya
selanjutnya dikhawatirkan banyak pihak juga yang memanfaatkan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi. Kalau pengalaman kami, karena kita yang pertama dan juga terbiasa dengan berorganisasi di lembaga petani yang sudah 25 tahun, jadi kita bisa menghitung dan bisa mengawasi secara sosial di lingkungan kami sendiri bagaimana penerapan PSK yang baik menurut kami, versi kami demikian. Sehingga ya terbukti di lahan yang kami produksikan saat ini itu usianya yang tertua baru 31 bulan. Jadi kami punya target di usia 30 bulan itu diproduksi. Ini salah satu contoh. Jadi pengawasan penting. Tanpa pengawasan saya pikir ya ini bisa menjadi mudarat. Tapi kalau pengawasannya juga bisa jalan dengan baik, artinya sebenarnya menurut saya paket bantuan ini bukan sekedar dipikirkan di hulu bantuannya, tapi juga sampai bagaimana nanti bantuan ini akan menjadi kebun di kemudian hari. Jadi semuanya memang harus dipersiapkan, mulai penguatan lembaganya, kemudian pengawasannya bagaimana. Karena kalau pengawasan tidak dikonsep dengan baik, saya kira juga akan menimbulkan gesekan. Bisa saja orang yang tidak puas melapor ke polisi, akhirnya pengurus koperasi, kelompok tani, Gapotan, KUB, mereka hanya sibuk saja dipanggil ke sana kemari. Itu juga masalah. Oleh karena itu, saya pikir ini satu paket konsep. Jadi jangan hanya konsep memberikan bantuan, tapi bagaimana konsep pengawasan dan target pada saat yang tepat. Demikian. Lalu Pak, dengan isu yang berkembang seperti ini, dan ada dikhawatirkan adanya resiko yang tadi dikatakan ada penggunaan benih ilegal, atau pupuk yang kurang bermutu, praktek-praktek percaloan gitu Pak. Itu untuk di lapangannya sendiri gitu Pak, selama Bapak mengurusi program ini, apakah sudah itu bisa ditanggulangi gitu Pak? Dari beberapa permasalahan yang kami atau kendala yang kami hadapi itu bisa ditanggulangi. Seperti misalnya bibit, kita waktu itu memang kontrak dengan PPKS, 100% bibit kami dari PPKS. Dari varietas-varietas yang dimiliki PPKS. Tidak ada varietas lain yang kami gunakan. Sehingga kami murni 100% dengan PPKS. Nah, ini untuk mencegah berbagai hal yang mungkin bisa saja timbul. Kalau kita membeli bibit asalan pasti itu masalah. Oleh karena itu ini harus tegas. Dan saya sebenarnya pernah punya ide. Pemerintah harusnya kalau memang khawatir atau para pihak itu khawatir, pemerintah cukup sediakan bibit melalui penyedia-penyedia bibit yang sudah ditetapkan dengan target-target tertentu. Kemudian bisa saja dananya dari BPDPKS. Nah, petani yang mendapatkan bantuan, dia cukup menggunakan ID card atau kartu tertentu yang dia bisa online kemana-mana. Sehingga ketika dia ambil bibit, cukup menggunakan kartu itu. Nah, itu bisa dipastikan bibit itu tentunya ya terjamin. Nah, ini masalahnya nampaknya kendala-kendala ini baru diketahui setelah berjalan bahwa ketersediaan bibit itu menjadi penting. Ketika penilaian keberhasilan replanting dilihat dari lahan yang sudah tertanam. Padahal menyediakan bibit itu investasinya juga cukup besar dan juga tidak bisa dalam waktu cepat. Sebagaimana kita lihat ketentuan bibit yang bisa disertifikasi itu usianya harus sudah di atas 8 bulan dan seterusnya. Dari sisi ini saja itu sudah 8 bulan. Persiapan buat bibitnya berapa bulan? Demand pre-nursery paling tidak 3 bulan. Kalau itu kita tambahkan bisa jadi itu sudah 11 bulan. Kalau kita tambahkan persiapan lahannya, dana-dana dan sebagainya bisa menjadi 2 tahun. Itulah kenapa kalau saya melihatnya kalau memang pada saat dana dicairkan bibit sudah tersedia, maka bisa cepat sebagaimana yang kami lakukan. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun 4.000 hektar sudah bisa 100% tertanam. Hanya 4 koperasi. Nah, yang jadi masalah ketika bibit belum tersedia dan harus disiapkan dari nol, maka ini butuh waktu ideal ya bisa sampai 2 tahun. Begitu kurang lebih. Oke, berarti masukan juga ya Pak untuk penyiapan bibit atau benih itu harus terorganisir dengan baik ya Pak? Iya, betul. Baik Bapak, mungkin selanjutnya saya mau beralih kepada Bapak Darto dari Serikat Petani Sawit nih Pak. Selamat siang Bapak Darto.
Selamat siang, Mbak Siska. Ya, Bapak, Bapak selaku dari Serikat Petani Sawit nih Pak. Ya. Adanya nih Pak timbul kekhawatiran program replanting ini tidak serta-merta memperbaiki produktivitas PSR Pak. Faktanya, belum semua kebun yang dibangun di tahun 2017 sudah menghasilkan. Sebenarnya apa sih Pak yang sesungguhnya masalah struktural yang menjadi sebab? Ya, kalau saya melihatnya, kalau misalnya tadi Pak Bambang Gianto mulai melakukan permajaan sawit di tahun 2017 dan sampai sekarang juga belum berproduksi, itu tentunya kalau dibandingkan dengan situasi sekarang, Mbak Siska, ada COVID-19 di sana, dan tentunya petani yang melakukan permajaan sawit itu tidak memiliki sumber income atau pendapatan lain selain dari sawit. Dan saya yakin itu petani kelapa sawit di seluruh Indonesia itu pendapatan utamanya atau sumber makan utamanya itu adalah berdasar diperoleh dari hasil penjualan TBS mereka. Kalau misalnya kelapa sawit mereka ditumbang untuk diremajakan, bagaimana kemudian selama COVID-19 ini mereka memperoleh sumber income atau pendapatan lain begitu. Sementara mereka tidak memiliki sumber pendapatan. Kemudian yang kedua adalah memang kalau kita melihat bahwa rumah tangga petani saat ini itu memang sangat mengharapkan produktivitas kebun sawit mereka itu lebih bagus. Nah, tetapi penting kita mengingat ke depan bahwa sekarang saya mau melihat begini Mbak Siska, saya mau melihat program sawit rakyat itu, replanting yang sering orang sebut, itu tidak menggunakan kacamata kuda, tetapi saya mau melihat ke depan ya, dalam konteks pemasaran dan juga dalam konteks supply dan demand ke depan. Kita tahu bahwa pasar domestik sekarang itu kan melalui program B30 itu. Dan kita tahu bahwa ada inisiasi dan juga upaya untuk peningkatan serapan domestik itu melalui program B30. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa situasi sekarang itu terjadi oversupply atau overproduksi. Kebun cukup luas, 16,3 juta hektar, dan juga sekarang ditambah dengan program peningkatan produktivitas melalui program permajaan sawit rakyat. Bayangkan kalau misalnya produktivitas kebun sawit kita sekarang itu bukan produksi minyak sawit nasional Indonesia itu 51 juta ton di tahun 2019 dengan melihat sekarang. Kita tahu B30 ada, terus kemudian itu ada pasar di luar negeri segala macam, dan semua orang sekarang itu mengeluh terkait dengan oversupply. Kalau misalnya permajaan sawit sekarang itu berjalan lancar semua gitu ya, dan juga peningkatan produktivitas itu sesuai dengan yang diharapkan mencapai 36 ton per hektar per tahun, maka 16,3 juta hektar itu akan memperoleh produksi CPO sekitar 80 juta ton. Itu kalau misalnya produktivitasnya itu bagus, dengan bibit yang tadi udah disampaikan itu harus bagus. Tetapi kita lihat itu adalah pasarnya itu bagaimana. Nah, kalau misalnya produktivitas itu meningkat, tetapi pasarnya tidak ada demand yang ada, maka sama halnya produktivitas itu tidak akan ada tidak akan mampu mensejahterakan petani sawit. Produktivitas meningkat, tetapi petani tidak akan bisa melakukan panen. Mengapa? Karena semua tangki akan penuh. Jadi saya itu mau melihat tuh analisis ke depan, bukan melihat dalam konteks
kacamata kuda. Makanya sekarang ini ya memang program peremajaan sawit ini berjalan, tetapi penting juga memikirkan insentif apa yang kemudian nanti bisa diperoleh para petani sawit ini ketika mereka menjalankan PSR-nya itu secara bagus, kebun mereka itu bisa sudah sesuai dengan standar-standar ISPO yang ada, punya sertifikat lahan di areal yang legal, produktivitasnya bagus, mereka menerapkan good agriculture practices yang bagus. Tapi perlu ada insentif dan juga benefit lain yang harus dipikirkan kepada mereka. Tapi poin penting saya tadi itu, Mbak Siska, bahwa petani yang melakukan peremajaan sawit sekarang, ya katakanlah misalnya Pak Bambang Gianto, kalau misalnya Pak Bambang ini hanya memiliki 2 hektar sawit dan tidak memiliki sumber income yang lain, bagaimana mereka itu bisa hidup di masa COVID? Kan ini yang harus dipikirkan. Sementara tadi Pak Bambang bilang, Pak Bambang Gianto, kebunnya itu belum berproduksi. Mungkin tahun depan ya Pak Bambang ya. Mungkin tahun depan baru berproduksi. Tapi kalau sekarang itu sumber income-nya itu dari mana? Kecuali kalau misalnya ada petani-petani lain itu juga yang masih memiliki kebun swadayanya. Mungkin itulah yang menjadi sumber income-nya untuk mereka. Begitu Mbak Siska. Pak, tadi juga yang dikatakan oleh Bapak Bambang, untuk penilaian kan harus dilihat dari standar penilaiannya juga gitu Pak, untuk melihat ini. Dan ada masukan juga gitu, bahwa untuk penyiapan bibit atau benih harus terorganisir dengan baik gitu Pak, hingga PSR ini juga bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk masalah struktural nih Pak, yang menjadi sebab tidak standar kondisi kebun yang dibangun gitu. Itu menurut Bapak sendiri bagaimana Pak untuk menanggulangi masalah struktural ini Pak? Kalau saya melihatnya itu penting sebenarnya itu ada proses pendampingan. Memang kalau petani sawit itu kan dengan karakteristik yang beda-beda. Ada petani dengan kemampuan yang sangat mumpuni. Tetapi juga ada kemampuan petani itu yang sangat tidak mumpuni. Tentunya tidak bisa diseragamkan polanya. Kalau misalnya koperasi yang dimiliki oleh Pak Bambang Gianto itu mampu menerapkan best management practices dan juga penguatan kelembagaan, menerapkan proses sesuai dengan standar teknis yang dibuat oleh pemerintah, itu menurut saya itu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ada kelembagaan petani yang tidak memiliki kelembagaan yang bagus, sistem manajerial yang bagus, mungkin di sanalah penting untuk supervisi yang dilakukan oleh perusahaan pembibitan ataupun oleh perusahaan kelapa sawit sebagai mitranya ataupun oleh pemerintah daerah setempat. Memang agak penerapan pola dan juga kemitraan dengan petani itu memang tidak bisa diseragamkan. Itu karena apa? Karena karakteristik di petani itu berbeda-beda. Karakteristik petani sawit di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua itu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan bagaimana kemudian kita menyikapinya itu dengan menggunakan pola pelaksanaan PSR yang tentunya itu tidak satu model, tetapi disesuaikan dengan karakteristik kelembagaannya itu masing-masing. Penting memang kalau yang kami lihat adalah ada memang kelembagaan-kelembagaan tani yang memang yang dibentuk itu hanya untuk misalnya menalangi subsidi saja misalnya. Kalau saya bilang dari dulu itu adalah seperti burung merpati, koperasi ala burung merpati. Kalau ada makan ngumpul, nggak ada makan ya bubar. Tetapi kalau misalnya ada juga kelembagaan-kelembagaan tani yang dikembangkan secara profesional itu banyak sekali. Tetapi ada juga kelembagaan-kelembagaan tani dengan sistem manajerial yang lemah. Misalnya tidak ada pengawasannya, kapasitas yang memadai itu kurang terlalu banyak di dalam kelembagaannya.
Tapi ini memang penting untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah atau karakteristik masing-masing kelembagaan tani yang ada begitu. Baik Pak, berarti untuk masalah struktural ini yang menjadi sebab ya standarnya kondisi ini berarti harus adanya pendampingan yang kuat dari lembaga terkait gitu ya Pak? Ya, betul. Ya. Lalu seharusnya nih Pak, bagaimana kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk memastikan program ini berjalan dengan baik Pak? Mengingat dana yang dialokasikan untuk program ini kan cukup besar juga Pak. Ya, memang kalau saya sih melihatnya penting agar ada ada satu terobosan yang dibuat oleh pemerintah maupun juga oleh BPDPKS. Sebagai contoh misalnya begini, saya dulu pernah menawarkan adalah model yang baru, seperti misalnya begini, kita lihat sekarang program peremajaan sawit sekarang itu hanya menyentuh petani plasma atau eksplasma. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan petani sawit swadaya? Secara landscape politik, petani swadaya itu jumlahnya itu besar daripada petani plasma. Petani swadaya, luas perkebunan rakyat kita secara keseluruhan itu adalah 6,78 juta hektar atau hanya 1,5 juta hektar saja petani plasma. Sisanya itu 5,2 juta sekian, 5,2 juta hektar itu adalah petani swadaya. Nah, program sekarang itu memang belum menyentuh petani swadaya itu. Memang ada yang melakukan peremajaan sawit secara mandiri sekarang, tanpa ada bantuan dari perusahaan, tanpa ada bantuan dari pemerintah, tanpa ada bantuan dari BPDPKS. Itu petani sawit swadaya sekarang. Artinya apa? Ketika misalnya kita tidak melirik petani swadaya, maka cita-cita untuk melakukan revitalisasi perkebunan rakyat dalam konteks peningkatan produktivitas itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena kita membuat prosedur yang memang hanya cocok untuk petani plasma, tetapi tidak cocok untuk petani swadaya. Di sanalah kemudian terjadi apa? Petani swadaya melakukan peremajaan sawit secara mandiri. Kita boleh punya ide, oke, peremajaan sawit sekarang itu harus dengan bibit yang bagus, tapi petani swadaya sekarang bisa dicek yang melakukan peremajaan sawit secara mandiri. Mereka gunakan bibit yang sesuai atau tidak. Makanya penting tadi saya katakan, peremajaan sawit itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing petani. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan peremajaan sawit untuk petani swadaya. Menurut saya itu memang penting untuk satu, bekerja sama dengan dua sektor. Satu itu adalah perusahaan swasta sebagai technical assistance untuk good agriculture practices, dan juga lembaga pembibitan, lembaga pemasaran pembibitan, misalnya PPKS Medan, Sofindo, Marihat, dan lain-lain, banyak sekali lembaga-lembaga itu. Kemudian, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan mitra tadi, itu yang melakukan tugas pendampingan tadi, untuk melakukan technical assistance, untuk menerapkan good agriculture practices, itu untuk melakukan kemudian itu pendataan. Dan juga kemudian dana yang dimiliki oleh BPDPKS sekarang tinggal aja dikasih ke lembaga pembibitan, kasih duitnya ke lembaga pembibitan kemudian akan kirim ke petani-petani sawit yang ada. Jangan menunggu kelembagaan taninya dibentuk. Karena apa? Karena ketika misalnya kita menunggu kelembagaan taninya dibentuk, di sanalah akan terjadi kekacauan tadi itu. Kekacauan apa? Petani akan melakukan peremajaan sendiri dengan menggunakan bibit yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Makanya itu memang penting tadi itu adalah memfungsikan perusahaan-perusahaan sawit yang ada untuk melakukan technical assistance dan juga kemudian memfungsikan produsen-produsen bibit kelapa sawit yang ada. Sehingga apa nanti? Proses pendampingan terhadap petani-petani tadi itu dengan didampingi oleh perusahaan bibit untuk melakukan cara pembibitan yang bagus, memilih bibit yang jantan, memisahkan bibit jantan dan betina untuk kemudian diambil untuk ditanam, dan juga untuk penumbangan pohon. Menurut saya itu memang penting untuk dibedakan. Misalnya petani swadaya yang mungkin mau melakukan peremajaan secara mandiri tanpa melibatkan kelembagaan tani, tapi juga ada petani yang mau melakukan peremajaan sawit dengan menggunakan kelembagaan taninya. Mungkin ini cocok untuk eksplasma, tetapi sangat tidak cocok untuk petani swadaya. Baik Pak, berarti baiknya dengan melihat kondisi seperti ini, kebijakan yang dibuat coba perhatikan dari petani swadaya, begitu ya Pak? Iya. Dan bisa melibatkan dua sektor ya Pak? Ya, menurut saya itu begitu. Karena kalau misalnya kita mau memperhatikan petani kelapa sawit, maka jangan mendiskriminasikan petani swadaya. Mereka jumlahnya itu lebih besar dibanding petani plasma sendiri ya Pak? Dibanding petani plasma. Oke, baik Pak. Kemudian saya mau beralih lagi nih kepada Bapak Jatmiko. Selamat siang menjelang sore Bapak. Selamat sore Mbak Siska, Pak Bambang, Pak Darto. Baik Pak. Pak Jatmiko selaku Direktur PTPN 5 nih Pak. Jadi saat ini ada satu kekhawatiran nih Pak yang muncul dari program PSR ini, adalah terganggunya hubungan antara inti dan plasma gitu Pak. Jadi banyak petani pasca mendapatkan dana hibah ini kemudian melepaskan diri dari kemitraan dengan pihak perusahaan. Lalu bagaimana nih Pak pendapat Bapak terkait hal tersebut Pak? Apakah ini bisa menjadi indikasi tidak harmonisnya hubungan antara inti dan plasma, Pak? Oke, kasih Mbak. Jadi begini Mbak, kalau kita lihat tadi, memang posisi dari perusahaan ini jelas. Kalau kita bicara PTPN 5, kami 50% dari CPO yang kami hasilkan itu berasal dari kebun non-inti. Jadi baik itu dari plasma maupun dari petani non-plasma atau petani sawit swadaya yang selama Bambang tadi. Artinya bagi PTPN 5 dan ini juga ada beberapa PTPN lain yang kapasitas pengolahannya itu memang sangat akan optimal pada saat kita melakukan pembelian buah non-inti. Kenapa pemerintah pada waktu mendesain awal seperti itu? Karena memang pemerintah mengharapkan PTPN ini hadir untuk para petani juga, tidak hanya bicara pengembangan inti. Nah, bicara petani tadi, seperti kalau kita bicara harmonis, tidak harmonis, ini kan begini. Satu sisi, bapak-bapak petani pada waktu itu mungkin juga, saya ambil contoh PTPN 5 sendiri. Pada waktu itu merasakan bahwa ini PTPN ini hadir apa enggak sih, kadang hadir, kadang enggak. Artinya tidak konsisten untuk memberikan bantuan teknis kepada para petani. Namun di selain buat perusahaan, tidak semua petani juga ini memberikan respon yang baik juga, dalam artian begini. Kami sampai sekarang ini masih ada menjadi avalis penjamin penuh di ada beberapa KUD. Namun KUD ini praktis sekarang sudah tidak melakukan, buahnya tidak setor ke kami, kemudian juga cicilannya pun jauh dari angkanya, sehingga ini merugikan kami. Nah, ini kan karena tidak jelas pembagian. Seperti tahun kemarin Pak, PTPN 5 sendiri ada beberapa hal, mungkin Bapak di sini sudah ada mendengarkan atau memperoleh informasi ini. Jadi waktu itu kita kenalkan yang namanya BUMN sawit rakyat, di mana di situ ada total hampir 21.000 hektar KUD yang mengelola 21.000 hektar KUD. Kemudian ada Himbara dan juga Bank BRI Agro. Di situ juga ada kami sebagai tiga elemen utama ini. Jadi yang kita lakukan adalah
kita tawarkan yang memang ada beberapa layer kerjasama. Kerjasama yang pertama adalah penyiapan bibit dan off-taker. Jadi hanya menyiapkan bibit, kemudian mereka melakukan penanaman dan sebagainya, nanti buahnya ke kami. Tapi yang paling optimal menurut hemat kami, ini adalah single management, di mana ini akan menjawab semua permasalahan tadi. Dalam single management ini, konsepnya adalah pada saat replant, dan mungkin bisa teruskan selanjutnya pada saat petani mau berkehendak, para petani ini bekerja sebagai tenaga di PT PN 5 untuk melakukan penanaman kembali atas lahan mereka sendiri. Artinya mereka dalam berapa 2 tahun pertama sawit ini mulai ditanam, itu mereka sudah mendapatkan penghasilan per bulan. Nah, kemudian buat PT PN 5, karena ini single management, jadi kami bersama-sama dengan petani, dengan supervisi penuh dari kami, pengolahan dari kami, kita melakukan mulai dari penebangan hingga sampai dengan panen, sampai dengan beberapa periode tertentu, sehingga PT PN 5 pun tidak mengalami risiko di mana kita memberikan penjaminan kepada perbankan sebagai dana pendamping, tapi kami tidak memperoleh sumber penghasilan seperti yang terjadi saat ini. Jadi risiko buat perusahaan untuk memberikan talangan tapi tidak kembali itu hilang. Jadi tidak hanya talangi tapi ganti rugi. Artinya dari awal PT PN 5 memposisikan diri, kualitas dan kuantitas hasil panen nanti itu menjadi tanggung jawab PT PN 5 meskipun itu adalah kebun petani. Nah, inilah yang saya sebut sebagai avalis produksi. Nanti kita bisa kelola lagi di mana sebagian dananya kita cadangkan pada saat harga turun, sehingga kewajiban kepada perbankan tetap akan dijalankan. Ini yang program yang ada di kami. Di samping itu juga kita sudah melakukan pembibitan untuk plasma maupun untuk swadaya. Jadi kita siapkan satu area kita di Dumai, kita siapkan. Jadi kalau kita bicara bibit, tepat sekali tadi konselnya Pak Darto, Pak Bambang dan sebagainya. Cuma saya mengomentari juga, kenapa kami menawarkan single management ataupun kemitraan seperti ini. Persis seperti tadi Pak Bambang Pak Darto telah sampaikan, kemampuan dari para petani untuk melakukan pengolahan berbeda-beda. Jadi kalau untuk mengatasi bagaimana supaya dana pemerintah ini yang masuk ke para petani ini, baik swadaya maupun plasma ini, betul-betul termanfaatkan dengan baik dan akan memberikan manfaat mereka hingga sampai akhir masa panen nanti, maka kalau usul kami diwajibkan untuk bermitra. Tapi mitra ini tidak hanya perusahaan. Mitra ini seperti KUD-nya Pak Bambang, ini kan sudah terbukti bahwa Pak Bambang bersama kelompok taninya itu mampu mengolah sawit mereka, bahkan sebelum ditebang pun sampai masih dengan 25 ton per hektar. Nah, ini bisa menjadi mitra petani juga. Jadi mitra petani tidak hanya bicara mengenai perusahaan, sehingga tidak ada opini juga bahwa ini akal-akalannya para pengusaha untuk memastikan itu semua masuk ke kami. Tidak. Pentingannya apa? Supaya risiko teknis, sehingga proyek pasti layak teknis. Karena sudah ada mitra pendamping, baik itu terserah pilihan para petani, mau dengan KUD maupun dengan perusahaan. Nah, pemerintah bisa saja menyusun shortlist atau menyusun yang boleh sebagai mitra siapa aja sih. Karena saya yakin tidak semua perusahaan memiliki kemampuan sebagai mitra. Tidak semua KUD juga memiliki kemampuan sebagai mitra. Supaya tidak menjadi hal yang bisa diargumentasikan bahkan didapatkan, penetapan siapa yang bisa menjadi mitra ini dilakukan lebih independen. Yang ini yang mereka melakukan semacam ranking atau shortlist mana yang boleh jadi mitra, baik itu KUD maupun perusahaan. Ini yang saya rasa bisa menjawab satu, meyakinkan bahwa proyek ini akan layak secara teknis. Karena sekarang proses kalian lakukan verifikasi dalam bentuk rekomtek itu
itu hanya menjawab proyek ini layak secara hukum, bahwa ada sertifikatnya, tanahnya, dan sebagainya. Tapi apakah yang bersangkutan mampu mengelola sebuah kebun sawit, tidak pernah terverifikasi. Apakah mereka juga dana pendamping sudah ada, juga tidak terlalu terverifikasi. Begitu Mbak Siska, sementara. Terima kasih. Oke. Berarti sudah ada upaya dari PT PL 5 agar petani tidak melepaskan diri gitu Pak dari kemitraan pasca mendapatkan dana hibah, karena mengurangi resiko teknis gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau upaya tetap Pak, itu semua ada di tangan petani. Karena memang beberapa plasma dari PT PL 5, ex-PT PL 5 yang sekarang tidak mau bergabung lagi dengan kami, memang mereka sudah memiliki kemampuan. Mereka punya kemampuan teknis, kemudian mereka memang mampu mengolah sendiri, dapat dana hibah, dan ada dana pendampingnya juga. Baik, kami nggak ada masalah. Baik Pak, lalu saat ini ada banyak kesan Pak bahwa Inti kurang merespon program ini dan enggan terlibat untuk memberikan dukungan karena dana tersebut dikelola oleh petani langsung gitu Pak dan tidak diserahkan ke perusahaan. Apakah benar gitu Pak pendapat Bapak? Nah, ini yang paling tidak kalau kita bicara PTPN, ya. Karena saya tidak bisa punya hak untuk mengomentari di luar PTPN. Ya. Kita sangat serius menangani ini, Mbak. Karena kita tahu persis buah petani ini juga memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam pengolahannya. Nah, makanya di Maret 2019, waktu itu Menteri BUMN juga hadir di lokasi kita, itu adalah kita menggulirkan BUMN sawit rakyat tadi, di mana kita perbankan, kita gandeng sekalian, di situ ada 5 bupati, bahkan di PT PN 5, sebagai informasi, saat ini saya memiliki struktur tersendiri untuk menangani plasma dan pihak ketiga ini. Jadi, kalau disampaikan bahwa para pengusaha tidak tertarik dengan PSR ini, saya kurang pas. Tapi bahwa pengusaha tidak tertarik untuk mengambil risiko, risiko di mana setelah dibantu kemudian mereka teman-teman petani tidak menjalankan kewajibannya. Nah itu ada bedanya gitu Pak. Kenapa? Ada bedanya begitu ya Pak? Oh iya dong, beda dong. Artinya makanya kami keluar dengan mekanisme tadi, sehingga risiko buat petani dipermainkan oleh mitra ditutup dengan kita memberikan ganti rugi kalau memang di bawah standar. Risiko buat perusahaan kita sudah bantu, kita sudah talangi, tapi buah tidak masuk ke tempat kami sehingga kita tidak bisa punya sumber penghasilan lagi, itu pun tertutup. Jadi risiko dua hal ini bisa ditutupi, gitu Pak. Baik Pak, dari diskusi kita hari ini nih Pak, saya ingin mendengar harapan dan masukan secara singkat Bapak Jatmiko. Bagaimana harapan dan masukan dari diskusi kita hari ini, Pak? Baik, dari diskusi kita hari ini, kami sangat mengharapkan yang paling penting dari kegiatan ini semua adalah bagaimana kita bersatu padu antara kami yang dalam hal ini mewakili pengusaha, kemudian Pak Bambang yang mewakili para petani, demikian juga Pak Darto sebagai serikat. Bagaimana niat baik pemerintah ini dengan mengurangi beban petani melakukan tanam ulang ini dapat memberikan manfaat yang maksimal, jauh dari kata mudarat, tapi justru manfaatnya harus maksimal. Harapannya adalah para pemangku semua kepentingan melihat bahwa inilah sebetulnya tulang punggung Indonesia ke depan. Semoga dana PSR ini lebih berkah ya Pak, dan tidak lagi menimbulkan mudarat begitu Pak. Terima kasih untuk semua para narasumber yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk Bapak Jatmiko, Bapak Bambang, dan Bapak Darto. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Jatmiko, Pak Bambang, salam Pak, ya, semuanya, Darto dan semuanya. Baik pemirsa, demikian dari diskusi saat ini. Yang kita ketahui adalah PSR merupakan program yang seharusnya memberikan manfaat bagi petani. Namun jika tidak dimanage dengan baik serta melibatkan semua pihak mendukung kegiatan ini, maka program ini akan menciptakan masalah baru bagi petani. Dan sampai jumpa lagi di diskusi kita selanjutnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.